Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana di Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum pada Senin, 8 Juli 2024. Hakim Eman menyatakan mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor SK-Miring-90-V-124-2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ia juga memerintahkan penyidik Polda Jabar untuk segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy dan memulihkan harkat martabatnya. Dalam putusannya, Hakim menegaskan bahwa Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan. Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Menetapkan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula, lanjut Eman. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menyatakan bahwa pihaknya akan patuh terhadap putusan hakim. Kita akan koordinasi dengan penyidik nanti. Kalau misalkan dari putusan hakim ditindaklanjuti jadi untuk dihentikan penyidikan dan segera dibebaskan jadi kita tetap patuh apa yang diputuskan oleh hakim. Nanti koordinasi dengan penyidikan untuk langkah selanjutnya, ungkap Nur Hadi. Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky yang terjadi pada 2016 lalu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hakim Eman menyatakan bahwa polisi tidak pernah memeriksa Peggy sebelumnya sebagai saksi atau calon tersangka. Selain itu, Polda Jawa Barat juga tidak bisa menunjukkan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Peggy. Hakim menambahkan bahwa tim dari Polda Jawa Barat hanya menyatakan ada dua alat bukti yang cukup dan mendatangkan satu saksi ahli. Namun fakta di persidangan menunjukkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup. Keputusan ini bertentangan dengan keyakinan Polda Jabar yang berpendapat bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pembelaannya, Polda Jabar melalui Kabid Hukum Kombes Nur Hadi Handayani mengklaim bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka telah melalui serangkaian gelar perkara yang dihadiri oleh berbagai pihak internal kepolisian, serta telah mengantongi 3 alat bukti yang cukup. Sudah melalui prosedur, gelar perkara yang dihadiri Irwasda, Inspektur Pengawasan Daerah, Bidkum, Bidang Hukum, kemudian Propam semuanya sudah, ujar Nur Hadi. Nur Hadi juga menegaskan bahwa Peggy Setiawan bukanlah korban salah tangkap. Dan bahwa penetapan tersangka telah melewati analisis yuridis yang komprehensif. Ia meminta masyarakat untuk melihat hukum secara komprehensif dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar. Polda Jabar menolak semua dalil gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Nur Hadi menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy sudah sah menurut hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Hakim Eman Sulaiman menyimpulkan bahwa putusan majelis hakim adalah yang terbaik bagi semua pihak. Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tetapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia, katanya. Demikianlah akhir laporan dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.